Kira-kira kalau misalkan Fonita ditanya, Fon, lo tuh kayak gimana sih? Apa sih yang lo lakukan sehingga bisa seperti tadi? Sehingga bisa mencapai level di Oriflame dalam waktu yang alhamdulillah bisa dibilang cepat. Ini adalah saya merasa inilah yang saya lakukan, inilah yang saya pikirkan, inilah yang saya kerjakan. Ya, buat saya Oriflame adalah pekerjaan utama. Saya nggak sambil-sambil, saya nggak nyambi jualan batik, saya nggak nyambi jualan apapun, saya nggak nyambi jualan ini, jualan itu, enggak. Saya benar-benar mengerjakan Oriflame sebagai pekerjaan utama saya. Terus saya punya mindset pebisnis. Contohnya apa? Waktu dulu sebelum saya bergabung di Oriflame, jadi saya dulu sebelumnya kerja kantoran, teman-teman. Seorang wanita bekerja, kerja kantoran yang akhirnya resign dari kantor. Terus saya mengalami nganggur selama 1 bulan. Saya resign itu bulan Mei 2011. Saya baru gabung di Oriflame Juli 2011. Selama 1 bulan, saya nyari-nyari bisnis. Kepengen kerjain bisnis dari rumah. Waktu itu yang saya lakukan adalah saya mau beli license untuk jualan kopi franchise. Itu udah dihitung, beli license-nya itu 7 juta, belum termasuk bayar karyawan, belum termasuk bayar sewa tempat, belum termasuk bayar yang bulanan, yang belanja bulanannya itu. Harian. Jadi dari awal saya merasa waktu saya memulai bisnis ini memang saya kepengen nyari bisnis, kepengen nyari sesuatu yang bisa dikerjakan tapi dari rumah aja. Jadi pas saya mulai bergabung di bisnis Oriflame, langsung kepikirannya bisnis, cari duit dari bisnis Oriflame dan dikerjain hanya dari rumah. Jadi itu aja. Terus yang ketiga adalah saya fokus dan konsisten. Saya betah banget yang namanya ngerjain bisnis Oriflame secara online. Ini adalah betah banget yang namanya buka laptop terus-terusan setiap hari, itu seneng banget. Memang itu kayak hobi. Jadi sekarang saya kerjain Oriflame kayak ngerjain hobi, teman-teman. Terus selanjutnya adalah saya suka action. Kalau teman-teman ada ngomong, misalkan ngobrol sama saya, sharing apa, itu saya langsung rekam. Besok saya langsung praktekin. Saya praktekin dulu untuk diri saya sendiri, bisa nggak, berhasil nggak? Kalau berhasil, saya akan share ke jaringan saya. Saya akan ceritain, coba yuk ini, aku barusan nyoba kayak gini, bisa loh. Ya saya langsung action, nggak nanti. Saya langsung coba, saya langsung jalanin. Kenapa? Karena saya tahu saya pelupa. Walaupun dicatat, kadang-kadang suka lupa, suka bingung sendiri hasil catatan saya itu maksudnya apa ya. Jadi langsung saya action. Terus selanjutnya adalah saya tuh pantang nyerah. Udah deh, pokoknya itu udahlah. Siapa di sini yang beriklan? Ada? Gimana rasanya beriklan? Lelah kah? Siapa yang baru di blog Facebooknya? Siapa yang baru di blog kartu kreditnya? Teman-teman tahu saya punya kartu kredit berapa? 13. Tenang, 13 nggak dipakai belanja. 13 adalah kartu kredit yang saya pakai di blog. Itu di blog, benar-benar di blog yang udah pakai warning merah dari Facebook. Ya udah, terus saya nyerah gitu. Terus saya bilang, udahlah, saya nggak cocok nih berbisnis di Oriflame. Udahlah, saya nggak mau. Bikin lagi aja kartu kreditnya. Nah, terus adalah saya mau terus belajar. Seperti saya bilang, saya mau terus belajar, upgrade ilmu, nambah ilmu untuk kembali bisnis Oriflame, untuk nambah ilmu saya juga. Terus manfaatkan momentum penting banget. Pada saat teman-teman ngebut, pada saat teman-teman jalan, pada saat teman-teman nyaman mengerjakan bisnis ini, pada saat teman-teman ngerasa jaringannya kok rame banget ya, kok seru banget ya, kok semangat banget, kok member ini naik level, semuanya naik level. Jangan berhenti. Siapa yang kalau saat itu langsung santai dulu deh, nanti aja nih, mumpung nih jaringan gue keren, naik level semua,
manajer gue hebat-hebat, keren-keren, rame grup gue nya istirahat dulu. Jangan teman-teman, karena saat itulah adalah saat momentum kita. Pada saat itulah dimana jaringan kita lagi ngebut, lagi seru, lagi rame. Pada saat itulah mereka akan ngajak kita, bawa kita, deret kita untuk terus naik ke level-level berikutnya. Saling bantu sama downline. Downline-nya semangat, kitanya juga ikutan ke bawah semangat. Terus selanjutnya adalah teman-teman harus back to basic. Ya di sini levelnya udah minimal dual gold, dual senior gold. Siapa di sini yang udah males nge-rank? Mungkin gak males, datang prospekan, langsung kasih ke downline-nya. Tolong ya di follow up, tolong ya di GS. Udah diklaim belum starter kit-nya? Udah diajarin belum cara order? Ada yang kayak gitu? Teman-teman, bisnis ini adalah bisnis pengulangan. Diulang lagi. Teman-teman pada saat level 3%, pada saat naik ke level 6%, itu diinget-inget. Jadi saya bisa berdiri di sini sekarang ya karena saya ulang, saya masih nge-prospek, saya masih ngajarin, saya masih kasih tahu. Mbak Fonita emang masih kasih tahu WP1 itu apaan? Mbak Fonita masih ngasih tahu nggak sih misi itu apaan? Ya masih lah. Mbak Fonita masih ngajarin cara order, masih. Mbak Fonita masih nggak sih ngerjain nge-orderin starter kit misalkan, atau daftarin member baru? Emang masih teman-teman. Lakukan diulang terus ya, dan tularkan semangat itu penting banget. Saya melakukan bisnis ini lebih banyak ke sharing motivasi, seringnya ngomporin downline, bikin grup yang isinya rame-rame semuanya, cerita, sharing, motivasi apa yang sudah saya hasilkan dari bisnis ini. Downline juga ikutan. Biasanya saya punya grup core team sendiri. Di grup core team itu saya ngomong, yuk kita ngomporin grup L1 yuk. Iya siap mak. Nah terus saya ngomong, saya buka, siapa yang hari ini dapat gaji? Saya kasih tau dong bonusnya berapa. Itu yang lainnya pada kebakar teman-teman. Jadi kita sebagai orang yang menjadi lokomotifnya, kita yang kasih instruksi, kita yang kasih tahu downline kita untuk melakukan apa di grup sebelah. Ya, karena saya jalannya online ya teman-teman, jadi benar-benar semua yang saya kerjakan itu online. Yang terakhir adalah bekerja dengan orang yang tepat. Temukan orang-orang di kedalaman kita, orang-orang yang mau bekerja dengan kita, orang yang mau melakukan seperti apa yang kita lakukan.